melakukannya? Gawat, racun dinginku akan segera meledak. Pelan-pelan saja, aku tidak bisa menahannya lagi. Wanita ini ternyata memiliki tubuh Phoenix sejati. Dia membantuku menekan racun dingin dan memulihkan kekuatan satu naga. Aku sangat puas dengan penampilanmu semalam. Isi sendiri nominal pada cek ini. Aku tidak pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Dia meniduriku lalu kabur begitu saja. Dia menganggapku sebagai apa? Ketua, semalam kamu mabuk dan salah masuk kamar. Tamu di kamar itu bernama Lin Feng. Bagaimana asal-usulnya? Lin Feng berusia 28 tahun. Dia akan menikah ke keluarga Ye, menjadi menantu yang tinggal serumah. Hanya seorang menantu tak berguna, tapi berani memberikan cek kosong untuk menghinaku. Ketua, apa aku perlu menangkapnya? Kirim pemimpin cabang Liu ke sana. Jika pemimpin cabang Liu sudah bertindak, dia pasti akan mati atau cacat. Masalah aku kehilangan kesucianku tidak boleh diketahui oleh siapapun. Habisi saja dia. Siap. Salam, Tuan Penguasa Istana. Apa yang kalian lakukan di sini? Tuan Penguasa Istana. Bagaimana keadaan racun dingin di dalam tubuh? Sudah berhasil ditekan untuk sementara waktu? Anda adalah penguasa istana yang buruk. Jika terjadi sesuatu pada Anda, 3.000 murid kami harus bagaimana nantinya? Sudahlah. Apakah ada hal yang lain lagi? Bawahan sudah menyelidiki bahwa Ling Zi darah naga akan muncul di pelelangan Jiangsu. Ini akan menjadi obat mujarab yang sangat bagus untuk menyembuhkan racun dingin Anda. Baik. Aku akan pergi melihatnya. Bawahan mohon pamit. Ada aura pembunuhan. Meskipun aku tidak mengenalmu, tapi karena sudah menyinggung ketua, berarti ajalmu sudah tiba di sini. Selamat tinggal. Apa? Gak mungkin, tingkat bahaya target naik ke level tertinggi. Semuanya serang. Masih belum menyerah juga? Dia. Bagaimana dia melakukannya? Dia pergi kemana? Dia menghilang. Aku juga tidak melihatnya. Aku ada di sini. Katakan, siapa yang mengirim kalian membunuhku? Cepat, tangkap dia. Kakimu cukup mulus juga ya? Aku tidak bisa bergerak. Apa kamu merasa tidak bisa bergerak? Titik akupunturmu sudah aku tekan. Sebagai hukuman, diam di sini selama seharian. Ketua, aku menemukan Lin Feng di acara lelang ini. Apa pemimpin Liu belum dihubungi? Halo, Pemimpin Liu belum membereskan bocah itu. Apa terjadi sesuatu yang buruk? Jadi ini acara lelangnya. Kamu benar-benar ada di sini. Ketua Chin, apa yang kamu lakukan? Iya, dia ternyata tidak takut. Kenapa kan di lelang hari ini tidak datang dua dewa agung ini? Dia adalah ketua. Ini ketua geng Zuke, Chin Fei Shui, dan Tuan Lin adalah... Aku adalah menantu keluarga Ye, Lin Feng. Tuan Lin kan? Bisa mengobrol sambil minum teh? Maaf, aku tidak punya waktu. Nanti saja. Zih. Saking hitam yang bagus.
Hanya seorang menantu. Berani sekali menolak ketua geng. Dia bisa melarikan diri dari kejaran pemimpin Liu, serta mengenal Ouyang Tian. Orang ini tidak remeh. Aku ingin melihat apa tujuannya di lelang ini. Para hadirin sekalian, acara lelang resmi dimulai. Aksi utamanya lelang kali ini adalah Lingzi Darah Naga. Kabarnya benda ini bisa membuat orang sekarat kembali sehat. Sekaligus bisa membuat wanita tampil mempesona. Harga pembuka 100 juta. Ya ampun, harga pembukanya tinggi sekali. 110 juta. Aku dari Dawang menawarkan 300 juta. Mohon semuanya memberi aku sedikit wajah. Ini adalah prestir grup Dawang. Sepertinya tidak ada yang berani menyinggungnya di tempat ini. Apa yang ingin dia lakukan? 1 miliar. Apa dia gila menawarkan 1 miliar? Selanjutnya, aku akan menyalakan lampion langit. Wah, dia berani menyalakan lampion langit. Hanya orang dengan kekayaan melimpah yang berani menyalakan lampion langit. Dari mana Lin Feng mendapatkan uangnya? Putriku, apa itu menyalakan lampion langit? Ini adalah metode lelang yang paling bergengsi. Siapapun yang memberikan penawaran, dia akan menawar lebih tinggi dengan menawarkan harga sekali nafas. Apa? Kamu sengaja tidak memberiku muka? Ya? Jangan bercanda, sobat. Kamu tidak punya harga diri. Baiklah. Kamu berani juga. Sungguh bodoh dan tidak tahu diri. Berani sekali mengancam Ketua Kuil Yan Luo. Jika aku membiarkanmu tetap hidup, keluar dari pelelangan ini. Namaku bukan Zhao Dawan lagi. Haha. Lin Feng, beraninya kamu melakukan penawaran gila. Kamu berani menawar lebih tinggi daripada harga milik Pak Zhao. Kamu benar-benar cari mati ya. Jangan harap aku akan membantumu. Pemuda ceroboh ini sudah berani menyinggung Pak Zhao. Hari ini, dia pasti tidak bisa keluar dari pelelangan ini. Apa kalian sekeluarga seperti anjing yang terus menggonggong? Dasar wanita tua. Dasar kamu orang sialan. Kamu berani menyebut kami anjing. Ibu. Pak Zhao, ternyata kamu ada di sini. Ini kamu. Kamu yang memasukkan obat ke gelasku. Semalam kan? Karena sudah diberikan obat, aku terpaksa menyerahkan diri pada Lin Feng. Jangan asal menuduh orang lain. Berikan bukti jika ingin menjebakku. Masih mau berpura-pura? Inilah buktinya. Menyinggung Gang Zuke. Beginilah akibat yang akan diterima. Tuan Lin, Lingzi Darah Naga yang kamu beli, silakan masuk untuk membayar harganya. Iya, terima kasih. Bisa kita minum teh sekarang? Kenapa kamu ada di sini? Aku sudah membeli Lingzi Darah ini. Bukankah aku sudah memberimu selembar cek? Kenapa kamu masih terus menggangguku? Kamu hanyalah suami tak berguna, yang miskin dan menyedihkan. Apa gunanya? Selembar cek kosong. Katakan saja, bagaimana caranya? Agar kamu memberikan Lingzi itu padaku? Menikah denganku. Kamu bilang apa? Adikku sedang tidak sehat. Beliau terus mendesakku menikah. Menikahlah pura-pura denganku demi keberuntungan. Setahun lagi urusan kita lunas. Tak kusangka kamu sangat berbakti. Namun, kenapa aku harus membantumu? Jamur Lingzi Darah Naga ini sudah aku beli. Menikahlah denganku, maka jamur ini milikmu. Aku menolak. Tanpa aku, saat kamu keluar, Zhao Dawan akan menghabisimu. Dia tidak memiliki kemampuan itu. Di Jiangzhou yang sangat luas ini, hanya geng Zuke yang terkuat. Dengan perlindunganku, tak ada yang berani mencelakaimu.
Jika kamu merasa tidak puas, kamu boleh mengajukan syarat. Mau menikah denganku, boleh saja. Tapi kamu harus memberiku seorang anak laki-laki. Kamu sedang bermimpi. Atau kamu memakan Ling Zidara seperti kejadian malam kemarin, berhubungan suami istri 3 kali. Apa kamu sedang mencari mati? Aku memberitahumu sebelumnya, aku tidak mudah dilayani. Setiap hari berikan aku makanan yang mewah. Seperti abalon sebesar kepalan tangan, kepiting yang sebesar baskom. Lalu, minumanku harus berasal dari Mata Air Tianchan. Hah? Kamu tidak mau? Baiklah. Bentar. Baiklah. Aku menyetujui semuanya. Begitu baru benar. Kita sudah menikah. Semoga bisa membuat kakek senang. Ingatlah, mulai hari ini, panggil aku suamiku. Bentar. Hari ini ulang tahun kakek. Kamu harus menemaniku pulang. Ini baru hari pertama menikah. Kenapa terburu-buru sekali mengajakku menemui keluarga? Enak saja kamu bicara. Jika ingin melakukan itu lagi, maka harus menuruti perkataanku. Aku pergi. Kenapa tidak bilang dari tadi? Ayo cepat jalan sekarang. Ayah, selamat ulang tahun ke-70. Semoga Ayah selalu dilimpahi keberuntungan dan berumur sangat panjang. Ayah, semoga panjang umur. Bagus. Kakek, Oh, cucu kesayanganku sudah datang, hahaha. Kamu membiarkan semua orang menunggumu. Sombong sekali sikapmu itu. Bahkan di acara ulang tahun kakek, kamu berani datang terlambat. ayah, sepertinya kalian sangat membenciku ya. Sudahlah, ini bukan masalah besar. Yang penting Feng Shui sudah datang. Kakek, aku terlambat karena menikah. Apa kata Anda? Kakek, ini suamiku Lin Feng. Ini adalah hal bagus. Anu? Kakek, aku Lin Feng. Hanya begini saja? Mungkinkah kamu adalah menantu keluarga Ye itu? Hidup aku? Ku dengar, baru diputuskan pertunangannya oleh keluarga Ye. Kamu itu sedang mengelola industri bernilai miliaran milik keluarga Qin kami. Menikah dengan sampah tak berguna seperti ini. Apa ingin membuat seluruh keluarga Qin kita menjadi bahan tertawaan? Sembarang orang tidak jelas juga merasa layak mengikuti acara ulang tahun keluarga Qin. Feng Shui, kamu mencari orang secara sembarangan untuk segera menikah. Apa ingin membuatku mati marah? Kakek, bukan seperti itu. Sudah cukup. Mungkinkah di kehidupan sebelumnya kamu telah melanggar hukum langit? Kamu menjadi satu keluarga dengan mereka? Apa kamu sedang mengalami bencana? Jangan berbicara sembarangan padaku. Cara keluarga Qin menyambut tamu ternyata biasa saja. Sampah sepertimu juga layak menjadi tamu? Ingat dari sini. Hari ini aku melihat demi Qin Fei Shui. Aku memberikanmu satu kesempatan untuk meminta maaf. Untuk orang sepertimu ini, tuan muda ini tidak meminta maaf. Memangnya kamu mau apa? Gimana? Masih ingin memukulku? Ayo, pukul aku. Ayo pukul aku. Kamu benar-benar sangat rendah. Kamu berani memukulku? Kamu akan tamat, bocah. Anakku, Kamu mencari mati. Qin Fei Shui, siapa orang yang kamu bawa? Beraninya dia memukul anakku. Bagus. Pukulan yang sangat bagus. Siapapun yang menghina suamiku sebagai sampah tidak berguna, bonus perusahaan di masa depan, jangan harap bisa mendapatkannya. Wanita ini lumayan juga. Jika menjadi istriku, Sudah cukup. Apa kalian masih menghargai keberadaanku? Sebagai satu keluarga, seharusnya kita hidup rukun. Lin Feng, kan? Keberanianmu benar-benar besar. Pantas saja Feng Shui kami bisa naksir padamu. Kakek, ini adalah hadiah dariku, vas biru putih dinasti Song. Bagus. Kamu sangat perhatian. Ayah, ini hadiah yang aku bawa. Coba Ayah lihat. Patung Buddha emas. ayah, aku mengeluarkan banyak uang membeli liontin giok hetian ini. Jika ayah sering memakainya, tubuh akan menjadi sehat. Bagus sekali. Kakek, kalau yang ini, aku sudah menyiapkannya. Lukisan 8 kuda pacu. Lukisan ini, karya Mahaguru Long Baishi. Nilainya mencapai puluhan juta. Kalian semua sangat perhatian. Tidak seperti si Anu, hanya datang membawa mulutnya.
Kalian benar-benar anak cucu berbakti. Sayang sekali, semua barang ini adalah barang kawa. Barang KW? Jangan berbicara omong kosong. Barang palsu? Jangan berbicara ngawur. Benar itu. Demi membuatnya terlihat asli, kalian bertiga pasti mengerahkan banyak usaha. Hari ini ulang tahun ayah yang ke-70. Mana mungkin kami memberikan barang palsu? Benar itu. Kamu menganggap kami sebagai orang seperti apa? Lin Feng, bisakah kamu diam sebentar? Iya. Tapi aku mengatakan yang sebenarnya. Feng Shui. Kakek sangat marah kali ini. Kakak, dia hanya bercanda. Bercanda? Bocah ini memfitnah kami. Tidak boleh membiarkannya masuk ke keluarga Qin. Benar itu. Asli atau palsu, panggil orang yang ahli, akan segera diketahui. Jangan dengarkan dia. Dia tidak membawa apapun. Atas dasar apa menyebutnya barang palsu? Benar itu. Ini sangat tidak menghormatimu. Feng Shui, aku tidak tenang mempercayakanmu pada orang begini. Kakek, dengarkan penjelasanku. Siapa mengatakan aku tidak menyiapkannya? Kapan dia menyiapkan hadiah ulang tahun itu? Kotak sekecil ini bisa berisi apa? Jangan-jangan ini barang murahan dari pinggir jalan? Ayah, biar ku bantu membukanya. Ini adalah Harta karun yang diimpikan oleh semua orang di dunia. membual tanpa berkedip. Mungkinkah ini? Secret Raja Neraka? Oh, aku tidak menyangka ada yang mengerti barang bagus. Tokoh berpengaruh di dunia bermimpi untuk mendapatkannya. Kenapa itu ada di tanganmu? Benda ini? Benda busuk ini dibilang berharga? Kamu menggunakan barang murahan untuk membodohi siapa? Orang dari kelasmu wajar jika tidak mengetahuinya. Sudah, berhenti berbicara. Kakek sedang marah. Sangat bodoh. Pemilik dekret Raja Neraka seperti memiliki jimat pelindung dari istana Raja Neraka. Jangan buat lagi. Aku tidak mau marah hari ini. Tenangkan dirimu. Tuan Rahmat, aku datang untuk merayakan ulang tahunmu yang ke-70. Ini hadiah kecil untukmu. Semoga kamu selalu bahagia dan panjang umur. Tuan Lin, kenapa kamu ada di sini? Aku dan Nona Qin sudah menikah. Apa? Penguasa istana Raja Neraka. Ternyata menikahi Qin Fei Shui. Keluarga Qin pasti akan memiliki kekuasaan yang besar. Kamu datang tepat waktu. Dia bilang barang-barang. Pemberian cucu-cucuku semuanya adalah barang palsu. Coba periksakan untukku. Apakah itu benar? Bukannya kamu mengerti tentang barang antik? Ayah, semua ini pasti asli. Jangan mendengar omong kosong dari orang luar. Patung ini hanya berlapis emas. Harganya cuma 1.000 yuan. Apa yang kamu katakan? Leontin giok ini hanya sebuah batu pecah. Ini tidak berharga. Mana mungkin? Apakah kamu salah melihatnya? Tidak mungkin salah. Diam, biarkan dia berbicara. Bagaimana dengan lukisan ini? Lukisan ini hanya sampah di antara tiruan. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Bagus sekali. Kalian membawa barang-barang ini untuk membodohiku. Benar-benar memalukan bagi keluarga. Benda apa ini? Ini hadiah dari Lin Feng. Apakah ini? Ouyang Tian. Apakah benda ini memiliki asal-usul? Benda ini sama sekali tidak berharga. Mana mungkin memiliki asal-usul? Diam. Tuan Qin, jika kamu tidak menyukai benda ini,
Serahkan saja kepadaku. Apa? Aku memberikan setengah harta keluargaku. Bagaimana? Apa? Jual saja. Inilah dekret Raja Neraka. Pemiliknya akan mendapatkan perlindungan Istana Raja Neraka. Kamu tidak salah melihatnya, kan? Dekret Raja Neraka tidak ternilai harganya. Aku telah menyinggungmu tadi. Aku pantas dihukum mati. Gini, Apa itu dekret Raja Neraka? Apakah selebay itu? Diam. Ini ada. Kamu tidak pernah membentakku sebelumnya. Benar sekali. Kamu tahu, perkataan yang kamu ucapkan tadi bisa mendatangkan bencana besar bagi keluarga Qin kita. Ah, Dekret Raja Neraka ini adalah milik Raja Istana Yama. Ini simbol kekuatan paling hebat di seluruh negara Sia. Ayah. Kamu jangan mempercayai perkataan orang asing itu. Benar. Bagaimana jika benda ini palsu? Sungguh sangat lucu. Benda berharga seperti dekret Raja Neraka, mana mungkin? Aku salah melihatnya. Jangan salah bicara. Ouyang Tian. Apa kamu ingin menjadi musuh bagi keluarga Qin kami? Apa maksud perkataanmu itu? Begitu datang, kamu menyebut barang milik kami sebagai barang tiruan. Kamu menyebutnya barang KW. Lalu hadiah pemberian pemuda ini, kamu katakan sangat berharga? Apa kamu ingin? Mengadu domba keluarga Qin kami? Sungguh tidak masuk akal. Dekret Raja Neraka ini, pasti dia yang mencurinya. Mana mungkin menantu tak berguna memiliki benda yang sangat berharga seperti ini. Aku mempercayai Lin Feng. Dia bukan orang seperti itu. Diam. Ngaku saja. Dari mana dekret Raja Neraka ini? kamu tidak berhak mengetahuinya. Apa yang kamu bicarakan? Kamu mau mati ya? Apa kamu tahu? Siapa dia? Siapa dia? Meski Raja Langit datang, tetap begini. Benar. Kakek kenapa? Ayah kenapa? Kakek. Racun menyerang jantungnya. Dia tidak akan bertahan lama. Kamu berani mengutuk ayahku? Kakek. Cepat. Serangan jantung mendadak. Segera panggil ambulans. Dia tidak bertahan 5 menit lagi. Kakekku mati gara-gara kamu, si bintang sialan ini. Jangan menghasut orang di sini. Sudah gawat begini, berhentilah bicara. Ouyang Tian, bukannya kamu mengaku memiliki ilmu medis tak tertandingi? Cepat selamatkan ayahku. Benar. Aku hanya bisa mencobanya. Aku kenapa? Ayah tadi terkena serangan jantung. Ouyang Tian yang menyelamatkanmu. Tidak, kayaknya dia belum melewati masa kritis. Ouyang Tian, kenapa kakekku muntah darah? Aku tidak menemukan penyebabnya. Aku tidak bisa membantu. Apa? Kok bisa begini? Istriku, jangan takut. Aku tidak caranya. Ouyang Tiandu pun tidak berdaya. Apa yang bisa kamu lakukan? Aku sudah bilang, si pembawa sial ini datang langsung mencelakai kakek. Masalah hidup dan mati, begini. Kenapa menyalahkan Tuan Lin? Karena tidak bisa menyelamatkan Tuan Tua. Jangan ikut campur. Kamu. Lin Feng, apa caramu menyelamatkan kakekku? Tuan tua tidak serangan jantung. Dia terkena racunku. Racunku menyerang jantung, membuatnya sakit dan muntah darah. Cacinggu? Jadi gimana nih? Semuanya minggir. Keracunan omong kosong apa ini? Dia pasti sedang ngelantur. Ayah biasanya sehat-sehat saja. Kok bisa dia keracunan? Kalau hari ini aku menyelamatkan tuan tua, Jika kamu bisa menghidupkannya, aku segera berlutut menjadi muridmu. berlutut boleh saja, tapi menjadi murid, kamu tidak punya kualifikasinya. Apa yang kamu katakan? Anakku tidak akan berguru. Benar. Kamu ngapain? Jangan menyentuh ayahku. Jangan mengganggu Tuan Lin. Aku menemukan. Ini adalah racun serangga Nanjiang. Bisa memakan jantung manusia. Orang yang terinfeksi akan mati dalam 3 hari. Siapa yang tega berbuat sekejam ini? Berani-beraninya melakukan ini pada kakek. Sepertinya ini perbuatan musuh. Aku
Hampir saja mati tadi. Kakek, Lin Feng yang menyelamatkanmu. Aku melihatnya. Tangannya merogoh ke dalam perutku. Tuan tua, maaf sudah menyinggungmu. Terima kasih banyak. Pantas Saha Fei Shui memilihmu menjadi suaminya. Hanya bantuan kecil saja. Jin Yaozu, kamu harus menepati janjimu yang tadi. Aku tidak tahu apa maksudmu. Perlu kutampar lagi agar kamu mengingatnya? Aduh, iya. Aku akan berlutut. Aku berlutut. Sudah puas sekarang? Wah, anak muda. Ternyata kamu cukup tahu aturan. Berani-beraninya kamu mempermainkanku. Baik. Tunggu saja balasanku. Ini apa yang terjadi? Tadi dia bertaruh dengan Lin Feng. Jika Lin Feng menyelamatkan kakek, dia harus berlutut. Benar-benar konyol. Lin Feng. Sekarang, kakek pasti akan memandangmu dengan kagum. Makanya, bertahu. Pasti ada untungnya. Jangan banyak bicara. Barang-barang tiruan ini harus segera dibuang. Berhenti. Siapa bilang kalian boleh pergi? Ayah, apa kamu punya urusan lain? Ini hari ulang tahun ke-70 milikku. Kalian membawa barang-barang ini hanya untuk berbuat asal-asalan kepadaku? Apa kalian tidak takut ditertawakan? Ayah, aku maksudku bukan seperti itu. Bukankah aku ingin menghemat uang? Untung saja aku menyerahkan grup kepada Fei Shui. Jika aku memberikannya kepada kalian, semuanya pasti akan menjadi berantakan. Ayah, kami juga menjadi korban penipuan. Aku akan mencari mereka sekarang untuk melakukan hitung-hitungan. Benar, aku juga akan ikut pergi. Berhenti. Kalian berdua harus bertanggung jawab. Ini tentang pernikahan Fei Shui, mengenai perjamuan pernikahannya. Jika terjadi sedikit kesalahan saja, aku akan segera menghentikan aliran dana di semua rekening. Bagus. Baiklah. Kami pasti menyelenggarakannya dengan meriah. Cepat pergi dari sini. Ayah, tenang saja. Hari sudah semakin larut. Tuan Qin, segera beristirahat. Saat Tuan Lin menikah nanti, aku akan menghadiri perjamuan. Berkat perlindungan dari Yan Luo Dian, keluarga Qin pasti meraih sukses. Tidak ada yang berani meremehkan. Kita harus mendekatinya dengan baik. Baiklah, Tuan tua, karena tidak ada masalah lagi, kami pamit pergi dulu. Hai Xiao Feng, kamu mau pergi kemana? Apa tidak masuk ke kamar? Masuk ke kamar? Benar. Menginap di rumah kami malam ini saja. Kakek sangat senang saat ini. Aku mohon bantu aku bekerja sama. Sepertinya tidak baik. Boleh ya? Bagus. Mari masuk ke kamar. Kamu sudah kembali. Tidur di kamar tamu malam ini. Bukankah kalian sudah mendaftarkan pernikahan? Mengapa kalian tidur pisah ranjang? Kakek, aku sedang menjaga jarak. Keluarga Qin tidak punya aturan itu. Tidur di lantai 3 saja, agar aku segera menimang cicit. Itu hal yang paling penting. Ngapain kamu ke sana? Naik ke lantai 3 untuk tidur. Memangnya mau ngapain lagi? Kamu. Melihat betapa pengertiannya Xiao Feng. Mumpung masih awal, lakukan beberapa kali lagi. Agar aku segera menimang cicit. Kakek, jangan mengatakannya lagi. Aku akan segera naik. Lin Feng, kita sudah sepakat kan? Kita ini pasangan kontrak. Kamu tidur di lantai hari ini. Tidur di lantai? Ranjang ini sangat besar. Cukup untuk kita berdua. Lin Feng, jangan melunjak ya. Tapi aku masih ingat, kita sudah 3 kali melakukan hubungan intim. Itu bukan sekarang. Tapi aku maunya sekarang. Apa yang kamu lakukan? Ini, jangan rinci darat. Makan ini, tidak mengetahui cara memakannya? Lalu? Apakah ada perasaan yang istimewa? Perasaan, perut bagian bawahku kayaknya ada api yang bergejolak. Begitu dong. Kamu mau mandi duluan atau aku yang duluan? Tidak mau mandi. Apa? Kamu jorok sekali. Aku mau mandi dulu. Jangan masuk.
Apakah kamu lupa membawa baju ganti? Kamu keluar dulu. Baik, aku keluar. Kenapa kamu masih di sini? Bukannya aku menyuruhmu keluar? Aku memang sudah keluar. Tapi di luar sangat dingin, jadi aku kembali lagi. Brengsek kamu. Kamu ini. Tenagamu kuat sekali. Ini sakit sekali. Aku akan segera menimang cicit. Dan memimpin rumah ini. Sebelum kita melakukannya, regangkan otot-ototmu dulu. Lin Feng, kamu benar-benar bukan manusia. Maafkan aku ya. Aku tidak sengaja melakukannya. Jangan mendekat ke sini. Jangan mengira karena menyembuhkan racunku milik kakek, kamu bisa bertindak sesuka hati. Aku hanya menggodamu. Aku mau tidur sekarang. Iya. Kamu sangat tidak sopan. Besok kita bercerai jika begini. Boleh saja. Besok aku akan memberitahu kakek bahwa kita akan bercerai. Masalahnya adalah, aku tidak tahu apa beliau, setelah mendengar kabar ini, akan mati karena marah. Oh iya. Aku lupa memberitahumu. Kamu sudah memakan jamur lingzi. Jika aku tidak membantumu untuk menyelesaikannya, maka kamu pasti akan meninggal karena luapan darah. Apa? Ternyata, kamu sudah merencanakan semuanya. Aku sudah membantu menyelesaikan banyak masalah di keluargamu, bahkan menyelamatkan nyawa kakekmu. Setidaknya berikan aku hadiah, serta imbalan yang sesuai. Aku beritahu kamu ya, mengingat hubungan kita berdua ini, setidaknya kamu harus. Jangan bertele-tele jika kamu pria. Pelan-pelan ya kalau begitu. Aku takut sakit. Racun dingin di tubuhku sudah menghilang setengah. Aku sudah memulihkan kekuatan 3 naga. Tenang saja. Aku akan bertanggung jawab padamu. Dasar kamu sampah tak berguna. Memangnya kamu bisa bertanggung jawab apa? Hidup mewah kelas atas. Atau menjamin aku bebas penyakit. Semuanya bisa kulakukan. Oh iya, aku ingin mengingatkanmu. Kita masih ada 4 malam lagi. Bersikaplah baik di perjamuan malam ini. Ikuti aku. Kakek. Ayo sarapan. Kakek? Anak muda, tubuhmu sangat hebat. Tadi malam, suaranya sangat berisik. Aku sampai tidak bisa tidur. Bukankah ini agar kakek segera menggendong cicit? Aku sudah berusaha keras. Apa yang sedang kalian bicarakan? Tidak ada apa-apa. Ayo sarapan. Hati-hati di jalan. Malam ini pernikahan Tuan Lin dan Nona keluarga Qin. Aku akan membawa 6 hadiah paling berharga. Selama mendapatkan dukungan dari istana Yan Luo, harta ini tidak ada artinya. Ayo bersiap, ikuti aku memberikan hadiah. Penguasa kuil Yan Luo akan segera muncul di lokasi pesta pernikahan keluarga Qin. Semua orang ikut aku. Aku tidak menyangka akan menikah secepat ini. Tuan Lin, kamu di sini. Tunggu sebentar. Iya. Terserah kamu. Lin Feng, kenapa kamu di sini? Kenapa kamu menjadi seperti lalat menjijikkan? Kamu mengikutiku kemana saja? Sepertinya hari ini aku menikah. Kalian berdua justru menghadiri acara tanpa diundang. Gak mungkin. Malam ini seharusnya adalah pernikahan nona besar keluarga Qin. Apa jangan-jangan kamu? Lin Feng, kamu belum bangun ya? Malam ini pernikahan nona besar Qin. Tamu yang diundang semuanya bangsawan terpandang. Tunjukkan kartu undanganmu sekarang. Kartu undangan? Aku memang tidak memilikinya. Cepat kemari semuanya. Orang ini tidak memiliki kartu undangan. Dia memasuki tempat ini sembarangan. Ada masalah apa? Dia tidak menerima undangan dari keluarga Qin. Segera tangkap dia sekarang. Tuan, di sini kami memerlukan kartu undangan untuk masuk.
Tuan Lin. Maafkan saya sudah menyinggung Anda. Dua orang ini otaknya sedang bermasalah. Buang mereka keluar sekarang. Baik. Tunggu sebentar dulu. Kami memiliki kartu undangan. Benar, hanya sampah ini yang tidak memilikinya. Ini adalah acara pernikahanku sendiri. Mana mungkin aku memerlukan kartu undangan? Apa? Benar, hari ini adalah pernikahan Tuan Lin dan Nona Qin. Kamu mengatakan apa? Dia menikahi nona besar keluarga Qin. Bagaimana? Apa sekarang kamu merasa sangat menyesal? Itu tidak mungkin terjadi. Nona besar Qin adalah pemimpin grup bernilai puluhan miliar. Mana mungkin dia menyukai sampah seperti kamu? Kamu pasti sedang membohongi kami. Ucapanmu memang ada benarnya. Tapi mungkin saja kalian berdua sedang bermimpi. Benar, Ibu. Mungkin kita memang sedang bermimpi. Lihat, benda apa ini? Kenapa Ibu memukulku? Rasanya sakit sekali. Oh, kamu sudah merasakan sakit? Berarti ini pasti bukan sebuah mimpi. Lin Feng, kamu berani memukul kami. Kalian sudah membuat keributan sampai kepalaku terasa sakit. Lin Feng, segera berlutut dan minta maaf. Atau tanggung sendiri akibatnya. Sudahlah, kalian berdua berhenti saja. Aku takut kalian berdua hanyalah orang-orang yang sial. Jika aku benar-benar berlutut, aku takut umur kalian memendek. Kenapa kamu terus bicara begitu? Apa kalian mengira memiliki uang kotor bisa menjadi orang sukses? Ibu, dia sudah memaki aku. Ibu, dia terus memakiku. Habislah riwayatmu, bocah. Keluarga Ye tidak akan melepaskanmu. Baik, manajer, segera tangani masalah ini. Kalian tidak disambut di sini. Silakan segera keluar. Pasti ada sebuah kesalahpahaman. Dia hanyalah sampah tidak berguna. Mana mungkin menikahi nona besar Qin. Benar, jangan pernah membiarkan dia lolos. Cek ini, pengantinnya sudah masuk. Wah, nona besar keluarga Qin. Ternyata benar dia wanita tercantik di seluruh wilayah Jiangzhou. Siapapun yang menikahinya, sungguh beruntung selama 3 masa kehidupan. Nona Qin, ada seseorang yang memalsukan identitas suamimu. Benar, hukum orang seperti ini dengan berat. Siapa orang yang kalian maksud? Orangnya adalah dia. Nona Qin, dia benar-benar suamimu? Tentu saja. Lin Feng adalah menantu idaman kami, dan juga penerus masa depan kami. Kalian dari keluarga Ye? Iya, benar. Sebelumnya Lin Feng bertunangan denganmu, kan? Benar. Terima kasih sudah melepaskannya. Hingga aku bisa bertemu pria yang sehebat ini. Astaga, wanita jahat ini ingin memberiku muka rupanya. Apa? Nona Qin, kenapa kamu menyukai pria sampah ini? Beraninya kamu menyebutnya sampah. Kenapa kamu memukul orang? Di acara pernikahanku, mulut yang kotor, pantas untuk dipukul. Nona Qin, dia hanyalah seorang menantu yang kami buang. Kurasa matamu yang buta, kamu tidak. Beruntung mendapatkan pria ini. Iya, aku sangat berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, aku tidak akan menemukan istri secantik ini. Kalian. Syukurlah. Lin Feng membatalkan pertunangannya. Lin Feng, kamu pasti bermimpi ingin masuk ke keluarga Ye, kan? Di kartu ini ada 100.000. Anggap saja aku berbaik hati. Mulai sekarang, jangan mengganggu putriku lagi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Suamiku, mau diapakan mereka? Bagaimana kalau mengusir mereka saja agar tidak mengotori pernikahan kita? Pengawal usir mereka. Setelah pernikahan ini berakhir, aku akan menyuruh orang membereskan keluarga Ye. Membuat mereka tidak bisa bangkit lagi. Memang benar pemimpin geng Zuke. Istriku memang sangat kejam. Bisa menjadi musuh keluarga Qin. Tidak boleh memelihara harimau buas di sisiku. Kudu mencabut mereka sampai ke akar. Para tamu sekalian, hari ini adalah pesta pernikahan. Cucuku yang sangat membahagiakan. Kuharap kalian semua minum sepuasnya. Sudah lama aku tidak melihat kakek merasa sebahagia ini. Nanti malam lakukan beberapa kali lagi, berusahalah memberikan cicit yang montok. Dia pasti akan merasa lebih senang. Diam. Berapa lama lagi kita sampai di lokasi pesta pernikahan? Masih 10 menit lagi. Cepat sedikit. Jika aku tidak bisa bertemu penguasa kuil Yan Luo, aku akan meminta pertanggungjawaban kalian.
Selamat Tuan Lin, selamat atas pernikahanmu. Siapa orang ini? Ouyang Tian. Dia tokoh terkenal di Jiangzhou, tokoh yang sangat berpengaruh. Ya. Sepertinya Ouyang Tian ini adalah orang pintar. Dia membawakan banyak kado. Kita kan keluarga terhormat, nomor 1 di Jiangzhou. Siapa yang tidak ingin mendekat? Selamat atas pernikahan Tuan Lin. Ouyang Tian datang menghadiri pesta. Bukankah ini semua harta karun simpananmu? Benar sekali. Semua ini aku kumpulkan dengan seluruh tenaga hidupku hanya untuk dikoleksi. Cincin giok zamrud ini bernilai puluhan juta kan? Kado ini bernilai setidaknya 1 miliar. Kenapa harus menghabiskan uang begini? Hahaha. Asalkan Tuan Lin merasa senang. Baik, aku menerima kado ini. Terima kasih Tuan Lin. Hei, Ouyang Tian. Perkataanmu itu tidak benar. Hari ini adalah hari pernikahan keluarga Qin. Lin Feng ini bisa menikahi putriku adalah kehormatan baginya. Benar, jangan memutarbalikkan fakta. Apa yang kalian bicarakan? Di hadapan Tuan Lin, keluarga Qin bukan apa-apa. Semua ini adalah kado untuk Tuan Lin. Aku tidak ingin menjadi antek keluarga Qin. Keluarga Qin kalian menganggap Tuan Lin sebagai apa? Dan aku dianggap sebagai apa? Ouyang Tian, jangan terlalu emosional. Bisa diobrolin baik-baik. Malam ini adalah perjamuan malam keluarga Qin. Kamu mengatakan hal ini, rasanya kurang pantas. Benar sekali. Ouyang Tian, jangan membuat keributan di pernikahanku. Tapi, mereka sangat tidak menghargai Anda, Tuan Lin. Iya. Maafkan aku, Tuan Lin. Aku akan pergi menyingkir. Ada yang aneh. Kenapa Ouyang Tian bersikap sangat baik kepada Lin Feng? Begitu dong. Sudah berumur begini, kenapa masih saja marah-marah? Sudah. Perjamuan pernikahan ini dilanjutkan. Selamat atas pernikahan, kakak. Selamat atas pernikahan, kakak. Yao Zu, kamu pergi kemana semalaman? Kamu tidak membantu perjamuan pernikahan. Kakek, aku bukannya tidak membantu. Aku pergi menjemput tamu terhormat. Yao Zu, siapa ini? Ayah, aku akan memperkenalkan seseorang padamu. Orang ini adalah orang yang berasal dari Nanjiang. Dia adalah guru besar Gong Sun Hu. Kayaknya aku pernah mendengar namanya. Nona Qin, ini adalah hadiah pernikahan yang aku siapkan. Hadiah pernikahan ini spesial. Mungkinkah ini adalah jimat yang melindungi kediaman? Jimat Tuan Surgawi, pembawa keselamatan. Penglihatanmu sangat bagus. Ini benar-benar benda berharga. Aku mendengar bahwa Ketua Istana Yang Luo membuat 12 jimat Tuan Surgawi. Jimat-jimat itu tersebar di masyarakat. Setiap lembarnya adalah harta dengan harga selangit. Itu benar. Kepala keluarga Qin ternyata juga memahami barang berharga. Bentar, jimat ini sepertinya palsu. Tutup mulutmu. Hormati kakak iparmu itu. Dia tidak layak menjadi ipar. Dia tidak pantas mengatur di sini. Benar sekali. Ini tamu terhormat Yao Zu, tamu yang dia undang. Iya benar, menurutku juga begitu. Kamu benar-benar salah menikah. Lin Feng, kenapa kamu mengatakan bahwa jimat ini palsu? Karena jimat ini adalah jimat kematian pengundang setan. Seseorang sengaja melakukan rekayasa. Lanshang, apa yang sedang kamu katakan? Kak, jangan marah. Jangan pedulikan orang licik dan meributkan hal sepele. Jimat Tuan Surgawi ini menggambarnya dengan kekuatan spiritual. Mana mungkin aku tidak mengenalinya. Lin Feng, sebaiknya kamu menunjukkan bukti. Pengen bukti itu mudah. Jika jimat ini dipakai, kekuatannya akan segera muncul. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kulakukan? 3, 2, 1. Yao Zu. Kok bisa jadi begini? Jimat kematian semacam ini, jika dipakai terlalu lama, kekuatannya akan menyebar ke tubuh, hingga menyebabkan kematian mendadak. Benda yang sangat jahat. Aku sudah menangkapnya. Untuk Tuan Rahmat Qin, orang yang memberi racun Bu itu kamu. Apa? Gawat, kok dia bisa mengetahuinya? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Lepaskan aku. Tertangkap basah dengan barang buktinya. Kamu, sebenarnya siapa kamu ini? Bawa dia dan siksa sampai mengaku. Harus mendapatkan informasi darinya. Dan juga, bawa Qin Yao Zu untuk diinterogasi juga. Apa? Tidak bisa. Fei Shue, dia itu adik laki-lakimu. Orang ini dibawa oleh Qin Yao Zu. Dia bersekongkol membahayakan kakek.
Hari ini dia membawa barang-barang ini, jimat kematian untuk menjadi momok keluarga Chin. Orang tidak tahu berterima kasih ini, tidak pantas menjadi anggota keluarga, pengawal. Kepala dia pergi. Yao, dia itu adik laki-lakimu. Sudah waspada terhadap segalanya. Tapi pencuri rumah sulit dicegah. Aku menyetujui tindakan Fei Shui. Wali Kota Jiangzhou, Qian Baichuan telah tiba. Kita tidak mengundang wali kota Jiangzhou. Kenapa dia menghadiri acara ini? Kedatangan sosok yang besar ini merupakan sebuah anugerah yang besar. Status Tuan Wali Kota sangat terhormat. Dia sosok yang dipuja oleh semua keluarga besar. Nanti kalian jangan berbicara sembarangan. Qian Baichuan memberi hormat kepada Tuan Penguasa Istana. Eka. Kalau aku berada di sini, Aku pun tidak mengetahuinya. Wali Kota Qian, apa maksud dari perkataan kamu? Kepala keluarga Qin, aku mengucapkan selamat kepadamu. Berapa banyak? Uang ini, hadiah yang diberikan oleh Tuan Wali Kota ini, pasti barang yang sangat luar biasa. Kamu tidak mengenal wali kota? aku tidak mengenal. Kamu tidak sedang membohongiku, kan? Mana mungkin dia mengenal Tuan Wali Kota? Pasti dia datang demi pesta pernikahan keluarga Qin. Tentu saja, keluarga Qin kita, pengaruhnya di Jiangzhou ini sungguh sangat luar biasa. Jika aku seperti kalian, hidup tanpa menggunakan otak, pasti akan sangat menyenangkan. Aku mewakili keluarga Qin, mengucapkan terima kasih atas hadiahnya. Harta karun milikku ini, bukan untuk pasangan ini. Apa maksud kamu? Aku mendengar bahwa penguasa Yan Luo ada di sini. Kamu tidak mengetahui hal ini. Penguasa Yan Luo? Maksud kamu adalah sosok berkekuatan luar biasa yang memiliki 3.000 murid kuat itu? Iya. Aku sengaja membawa hadiah untuk menjumpai dirinya. Tuan Wali Kota bercanda. Sosok itu adalah orang yang dihormati negara. Mana mungkin muncul di sini? Tuan Wali Kota, sepertinya kamu salah paham. Apa maksud ucapanmu itu? Maksud aku adalah penguasa Yan Luo. Mana mungkin merendahkan dirinya? Apakah mungkin? Aku salah mendengar berita? Tuan Master Istana sudah datang, tapi tidak memberitahu aku. Kalian keluarga Qin ingin mengambil semua keuntungan sendiri? Tuan Wali Kota, tenangkan amarahmu. Kamu pasti sudah salah paham. Kami hanya sedang mengadakan pernikahan di sini. Jangan bertele-tele. Qian Baichuan memberi salam kepada Master Istana. Mohon muncul untuk menemui kami. Apa mungkin informasinya salah? Tuan Wali Kota, kami sedang mengadakan pernikahan. Bisakah kamu berhenti membuat kekacauan? Lin Feng, apa yang sedang kamu bicarakan? Kamu ini siapa? Dia ini orang yang menikahi cucuku. Namaku Lin Feng. Kamu adalah menantu keluarga Ye. Yang tidak berguna itu, kan? Itu aku. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara di hadapanku. Lalu, jika aku mengobrol denganmu, kualifikasi apa yang aku berikan? Ini semua hanya salah paham. Orang ini, pikirannya tidak terlalu sehat. Pikiranku sangat jernih. Aku mohon jangan berbicara lagi. Cepat meminta maaf kepada Tuan Wali Kota. Tuan Wali Kota, bagaimana kamu bisa bersikap kasar kepada Tuan Lin seperti ini? Oh Yang Tian, apa yang kamu katakan? Jangan-jangan dia adalah Master Istana Yan Luo? Kamu bilang dia adalah... Gawat. Hamba memberi salam. Tuan Penguasa, gula darah kamu rendah ya? Jangan membongkar identitas aku, atau aku akan membunuhmu. Mari, aku membantumu bangun. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ada apa ini? Iya, benar sekali. Aku tidak sarapan tadi pagi. Kepalaku merasa sedikit pusing. Aku lupa memakan sarapan. Kalau begitu, apakah kamu mau tinggal untuk makan bersama? Tidak perlu. Kamu terlalu baik. Tuan Penguasa, apakah semua hadiah ini untuk pasangan baru ini? Iya, benar sekali. Ini untuk Nona Qin. Aku hanya datang untuk memberikan hadiah kepada kalian. Tuan Penguasa sungguh perhatian, tidak perlu sungkan. Ini bukan apa-apa. Iya. Gawat. Aku benar-benar membuat lubang di langit. Menyinggung penguasa Istana Yan Luo. Tuan Wali Kota, setelah kamu menyerahkan kado ini, apa lagi yang akan dilakukan? Aku akan pergi. Memang benar kata orang, kamu memang Tuan Wali Kota. Hanya kamu yang pintar. Ini semua adalah kesalahanku. Jangan dimasukkan ke hati. Semoga kalian berdua hidup harmonis selamanya dan segera dikaruniai anak. Terima kasih banyak, Tuan Wali Kota. Memang sudah seharusnya begitu. Tuan Lin, kamu melihat keadaanku ini? Sudahlah. Aku sudah menerima kadonya. Aku akan mengingat ucapan selamatmu. Terima kasih.
Kalian sedang bengong apa? Segera letakkan semua kadonya. Tuan Lin, aku masih memiliki urusan. Aku akan pergi sekarang. Aku tidak akan mengantarmu. Siapa kamu sebenarnya? Cepat katakan. Memangnya aku siapa? Aku suamimu yang sah. Jangan berbelit-belit kepadaku. Bahkan penguasa kota saja hampir berlutut kepadamu. Hari ini kamu harus menjelaskan semuanya kepadaku. Apa mungkin anak muda ini memiliki latar belakang tertentu? Fei Shui, jangan memaksa dia lagi. Jika dia tidak mau, pasti memiliki alasan sendiri. Lin Feng menyelamatkan nyawaku. Dia tulus kepada Fei Shui. Itu sudah cukup. Kakek. Semuanya dengarkan baik-baik. Mulai hari ini Lin Feng adalah pewaris tunggal. Grup Qin. Aset keluarga Qin dikelola Lin Feng dan Fei Shui secara bersama-sama. Ayah, ini tidak bisa. Lin Feng hanyalah menantu tinggal. Bagaimana dia bisa mewarisi aset keluarga Qin kita? Kamu belum berhak untuk berbicara. Bagaimana sekarang? Tidak masalah jika kamu tidak mengatakannya. Jangan biarkan aku menemukanmu, merugikan keluarga Qin. Kalau begitu, bolehkah aku melakukannya bersamamu? Pergi sana. Para tamu sekalian, pernikahan akan berlanjutkan. Kakek benar-benar terlalu pilih kasih. Ini tidak adil. Qin Fei Shui, Lin Feng, kalian tunggu pembalasanku. Tuan Muda Qin, besar sekali rasa kebencianmu itu. Saizu, aku memohon padamu, bantu aku membunuh Qin Fei Shui dan Lin Feng. Aku akan menyerahkan setengah aset keluarga Qin. Tuan Muda Qin sungguh dermawan. Tapi, Qin Fei Shui itu tidak mudah. Asal kamu melenyapkan mereka. Seluruh keluarga Qin menjadi milikku. Apapun yang kamu inginkan, semuanya bisa aku berikan. Sampaikan perintahku. Jadikan Qin Fei Shui target prioritas tingkat SSS. Berikan imbalan ke seluruh dunia. Baik, Tuan. Setelah semuanya selesai, berikan setengah aset keluarga Qin. Tuan Muda Qin jangan menyesal. Gak bakal menyesal. Aku hanya menginginkan mereka mati. Pakaian yang biasa kamu pakai sudah terlalu ketinggalan zaman. Cepat coba pakaian ini. Karena istriku sudah memintanya, maka dengan berat hati aku akan mencobanya. Cepat pergi sana, jangan terus berbicara. Bagaimana? Lumayan bagus. Ini baru terlihat seperti pewaris keluarga kaya. Baru terlihat keren. Aku merasa ini banyak. Coba semua pakaian ini. Ganti setelan berikutnya. Masih ada lagi? Bagaimana menurutmu? Iya, setelan ini bagus. Ayo. Ayo lanjutkan. Iya. Sudah cukup kan? Masih ada lagi. Nona Qin, pakaian ini sangat cocok. Tuan Lin. Aku mau semua pakaian ini. Tolong bungkus semuanya. Baik, Nona Qin. Pakaiannya banyak sekali. Apa aku sanggup memakainya? Kamu harus tetap memakainya. Istriku, malam ini bukankah kita harus melakukan hal romantis? Angkat kaki. Bukankah masih sisa 2 kali kemesraan lagi? Hati-hati. Kamu sedang apa? Jangan bergerak. Ada bom. Apa itu? Aku akan menjelaskannya nanti. Apa yang kamu lakukan, Lin Feng? Ternyata kemampuannya biasa saja, beraninya dia menjadi pembunuh. Ayo. Hai. Tembakannya meleset. Coba sekali lagi. Lin Feng, apa kamu sengaja melakukannya? Tidak, tidak. Cepat antarkan aku pulang. Mau apa? Mengobati lukamu, bodoh. Tahan sedikit.
Ini obat apa? Khasiatnya sangat bagus. Ini, aku meraciknya sendiri, hanya ada satu di dunia. Kamu mengerti hal seperti ini? Tentu saja, kamu tidak tahu. Mengumpulkan semua bahan ini membutuhkan waktu bertahun-tahun. Hanya sedikit begini. Obat yang sangat berharga ini, kamu berikan padaku begitu saja? Kan kamu istriku? Milikku tentu saja milikmu juga. Dia sepertinya tidak seburuk itu juga. Ini ucapan terima kasih karena menyelamatkanku, dan imbalan untuk pengobatanku. Haram sekali. Sepertinya, aku sudah memulihkan kekuatan 5 naga. Kakek, kapan kamu kembali? Saat kalian berada di lantai atas, sedang bergairah tadi. Tidak, kakek. Kami tadi diserang di tempat parkir. Benar, kakek. Tadi ada serangan. Jika Lin Feng tidak bertindak cepat, tidak mengetahui apa yang terjadi. Apa? Apa yang kamu katakan? Apakah pembunuhnya sudah ditangkap? Tetapi, aku sudah melukai kakinya. Seharusnya dia tidak berlari jauh. Oh iya, kakek. Benda ini adalah peluru milik pembunuh itu. Ada sebuah simbol di atasnya. Aku tidak memahaminya. Tolong bantu aku melihatnya. Ini adalah lambang milik Anyensi. Apa? Itu Anyensi. Anyensi? Anyensi. Anyensi. Anyensi adalah organisasi pembunuh terbaik di seluruh dunia. Kalian sebenarnya menyinggung siapa? Setelah ini, kalian harus sangat berhati-hati. Organisasi Anyensi tidak akan melepaskan kalian. Tidak apa-apa. Ada aku di sini. Hari ini ada rapat penting. Kamu jangan berkeliaran sembarangan. Orang-orang Anyensi sudah mulai bergerak. Mereka tidak akan menyerah. Ngomong-ngomong, aku akan pergi ke bagian keamanan. Sekalian, membantumu membereskan departemen itu. Bagian keamanan sudah punya satpam yang bertanggung jawab di sana. Mereka tidak akan patuh padamu. Tidak terima? Aku hajar sampai mereka tunduk. Tuan Chin, para petinggi sudah berkumpul, hanya menunggumu saja. Sudah, tenang saja. Aku memahami situasinya. Siapa sih lo? Apa kamu mengetahui tempat apa ini? Orang asing dilarang masuk. Keluar sekarang. Hei, kamu mencari masalah ya? Aku mengatakan sekali lagi. Ini Departemen Keamanan. Keluar sekarang. Departemen Keamanan? Sepertinya ini Departemen Pensiun. Berani bertingkah liar di sini. Percaya atau tidak, aku tidak membiarkanmu keluar. Berikan dia pelajaran, agar dia mengetahui kehebatan Departemen Keamanan kita. Apa yang mau kamu lakukan? Ini adalah grup Chin. Beraninya kamu membuat keributan di sini. Membuat keributan? Ingat ini baik-baik. Namaku Lin Feng. Mulai hari ini, Departemen Keamanan akan aku ambil alih. Kamu ini apaan sih? Beraninya orang sepertimu mengambil alih Departemen Keamanan. Kamu. Dikasih muka malah tidak tahu diri. Aku melihat kalian terbiasa bermalas-malasan dan membuang-buang waktu. Mulai hari ini, hari-hari seperti itu berakhir. Apa kalian mengetahui bahwa pembunuh dari Anyensi sudah mengincar Pak Qin dan juga perusahaan? Anyensi? Itu adalah organisasi pembunuh tingkat dunia. Apa yang kamu ingin kami lakukan? Melakukan apa? Milikilah kesadaran akan keamanan dan lakukan pekerjaan kalian dengan baik. Apapun yang Kakak Feng perintahkan, akan kami lakukan. Ah, benar. Kami pasti akan bekerja dengan baik. Gak bakal bermalas-malasan. Panggil semua saudara di Departemen Keamanan berkumpul di lantai bawah. Aku sendiri yang akan memberikan kalian pelatihan khusus. Baik. Mulai hari ini, aku akan memberikan latihan khusus kepada kalian. Sekarang kelilingi gedung ini, sebanyak 10 putaran. Waktunya adalah 40 menit. 10 putaran? Ini terlalu banyak.
Benar sekali. Kakak Feng, bolehkah dikurangi 2 putaran? Terlalu banyak. Kurangi sedikit. Boleh saja. Siapa lagi yang keberatan? Jika tidak ada, segera berangkat. Begini baru terlihat benar. Sudah cukup. Kembali bekerja? Besok. Lanjutkan pelatihan khusus. Siap, Kalin. Dua orang ini. Berhenti. Dua orang yang berkacamata itu. Aku sedang berbicara pada kalian. Jalan. Tuan Shin ada di lantai berapa? Lantai 18. Kamu adalah Qin Fei Shui. Ada yang menginginkan nyawamu. Cepat mati saja. Anyansi, hanyalah sekelompok anjing suruhan yang mata duitan. Berani berbuat lancang di depanku. Karma. Bentar. Lawan kalian adalah aku. Karena kamu sangat ingin mencari mati. Hadapi kematianmu. Kamu boleh mencobanya. Astaga, ternyata dia sangat hebat. Berhati-hati. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu datang di saat yang tepat. Tidak kusangka. Ternyata aku kalah di tanganmu. Dia menggigit dan memecahkan kapsul racun di bawah lidahnya. Dia sudah mati. Para pembunuh Anyansi memang orang-orang yang nekat. Ingin mencari mati? Tidak akan semudah itu. Sekarang sudah bisa berbicara. Mau mendapatkan informasi dari mulutku? Bermimpi saja. Bermimpi saja. Bermimpi saja. Katakan, siapa yang mengirim kalian? Aku tidak mengetahuinya. Aku hanya menerima tugas untuk mengambil nyawa kalian. Aku tidak tahu. Aku memberimu satu kesempatan lagi. Jika tidak segera mengatakannya, jangan menyalahkan aku. Kalian tunggu saja. Anyansi tidak akan melepaskan kalian. Saat waktunya tiba, kalian akan menderita ratusan kali lipat. Sudah cukup. Hukuman biasa seperti ini tidak bisa menaklukkan kalian. Penjahat nekat seperti ini. Sebaiknya mencoba yang satu ini. Benda apa ini? Benda ini disebut serangga pemakan hati. Serangga ini sangat menyukai untuk memasuki organ dalam manusia. Sedikit demi sedikit, menggerogoti organ tubuhnya. Prosesnya akan sangat lambat dan menyakitkan. Tidak akan langsung mati, tetapi hidupmu lebih buruk daripada kematian. Kamu apa yang mau kamu lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Aku tentu ingin menyuapimu, mencicipi sedikit hidangan lezat. Jangan mencoba menakutiku. Menakutimu? Apa aku sedang menakutimu? Tolan. Cepat bunuh aku saja. Aku akan memberitahukan semuanya. Bukankah sudah selesai jika mengatakannya tadi? Kenapa harus repot begini? Anyansi sudah menetapkan Qin Fei Shui sebagai target prioritas. Level SS. Level SS. Lalu, mereka akan mengirimkan lebih banyak pembunuh bayaran. Dia pasti akan melakukan segala cara untuk memusnahkanmu. Anyansi ini besar sekali bicaramu. Tapi kamu tenang saja. Selama ada aku tidak akan membiarkannya membuat kekacauan apapun. Dia. Sebenarnya siapa sih dia? Kembali dan beritahukan majikanmu, kirimkan lebih banyak pasukan elit. Masih mau makan? Cepat pergi. Apa kamu melepaskannya begitu saja? Dia hanyalah serangga kecil. Dari mulutnya,
kita tidak akan mendapatkan informasi berguna apapun. Lebih baik, membiarkannya pulang. Untuk memancing lebih banyak pembunuh, lalu menghabisi mereka. Aku akan segera memesankanmu tiket pesawat menuju negara L. Kembali setelah masalah ini selesai. Senang saja. Aku bisa membereskannya. Jika pembunuh sebelumnya saja bisa kuhadapi, aku juga bisa membereskannya, masalah yang akan datang. Taktik mereka sangat licik. Aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko. Aku tidak akan membiarkan diriku terluka. Aku juga tidak akan membiarkanmu terluka. Kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Aduh, masalah ini sudah selesai. Begitu banyak hal yang terjadi. Perutku sekarang sudah merasa lapar. Bagaimana kalau kita pergi makan? Mau makan di mana? Pergi ke Jiangzhou, ke restoran barat paling mewah. Bagaimana? Boleh juga. Sekalian, memikirkan rencana kita selanjutnya. Ayo pergi. Halo, silakan lewat sini. Selamat malam. Silakan melihat menunya dulu untuk memilih apa yang ingin dipesan. Steak Wellington tingkat kematangan sedang. Lalu aku mau satu. Pasta jemur truffle. Aku memesan yang sama dengannya. Terima kasih. Baik, mohon tunggu sebentar. Minuman kalian tar lagi akan segera kami antarkan. Aku mendengar restoran mereka sangat enak. Halo, kalian berdua. Pesanan kalian sudah siap. Silakan dinikmati. Makan. Makan sampai mati kamu. Tunggu sebentar. Kenapa aku merasa hidangan restoran kalian sedikit tidak segar? Tuan, kamu pasti bercanda. Bahan makanan restoran kami semuanya segar hari ini dan baru dibeli. Benarkah? Tuan, apa maksudmu ini? Tidak bermaksud apa-apa. Aku ingin kamu menggantinya dengan yang baru. Kamu ada masalah? Baik, Tuan. Oh iya, aku mau menambah 1 porsi aulung, 1 porsi kepiting raja, dan 1 porsi kaviar. Tambahkan 1 porsi lagi. Truffle hidang kualitas terbaik. Kudu dari negara L yang dikirim lewat udara hari ini. Kamu ada masalah? Ingat ya, setiap bahan makanan yang aku mau kudu segar. Karena waktu kami sangat berharga. Jika kamu menghambat makan kami, kamu yang hanya seorang pelayan tidak akan sanggup menggantinya. Hai. Iya. Kalau begitu, segera pergi. Mereka meminta aulung besar, kaviar, truffle hitam, dan kepiting raja. Bahan makanan semahal itu? Mana mungkin langsung menemukannya? Segera temukan. Nanti mereka akan menaruh curiga. Ini merupakan sebuah biaya yang tidak sedikit. Uang ini aku akan menalanginya dulu. Sekarang kita akan mengerahkan semua saluran dan segera mengirimkannya kepadamu. Di mana tamu meja tadi? Mereka baru saja pergi. Bahan makanan yang kamu pesan, semuanya udah dibelikan. Semua orang sudah pergi. Tolong perhatikan situasinya. Jangan sampai mengganggu kenyamanan tamu lainnya. Gimana sih pelayan ini? Apa dia sudah gila? Melihat bajunya masih terkena saus, dia pasti bertengkar dengan tamu. Kamu tadi jahat sekali. Sengaja memesan banyak bahan makanan yang mahal. Bagi orang semacam ini, si badut kecil itu memang pantas mendapatkan ini. Sepertinya dia sekarang sedang merasa sangat marah. Aku merasa sebentar lagi, dia akan menaruh racun. Dia adalah seorang pembunuh. Dia akan main tangan di bar. Saksikan gimana aku mengerjanya nanti. Ayo pergi. Aku akan membawamu makan ke restoran yang lebih enak. Oh. Mau membawaku makan kemana? Aduh, kamu tenang saja. Pilihan terbaik Shaolin pasti tidak akan salah. Ayo naik ke mobil. Tempat ini terlihat sangat kotor. Kamu mau membawaku kemana? Kenapa harus takut? Khawatir aku akan menjualmu?
Tapi tempat ini sepertinya juga tidak terlihat ada makanan enak. Kamu tidak mengerti soal ini. Restoran yang benar-benar enak semuanya bersembunyi di gang ini. Nah, di sini tempatnya. Ayo cepat jalan. Nanti tidak mendapat antrean. Lin Feng, makanan enak yang kamu maksud adalah tempat ini? Lingkungan ini buruk sekali. Meja ini bahkan belum dibersihkan. Nona muda. Jangan hanya melihat tempat ini. Lingkungannya memang sederhana. Para tetangga di sekitar sini sudah menyantapnya selama belasan tahun. Bos, jangan menghiraukannya, seperti biasanya. Baik. Kamu yakin ini bisa dimakan? Iya. Apakah kebersihannya terjamin? Kamu tenang saja. Kamu sudah datang untuk makan di warung. Jangan terlalu mengkhawatirkan kebersihannya. Ini, silakan meminum teh dulu. Mereka menyajikan makanannya sangat cepat. Ayo meminumnya. Pesanan kamu sudah lengkap. Selamat menikmati. Terima kasih. Ayo mencicipinya. Cepat mencicipinya. Bagaimana? Aku tidak berbohong, kan? Iya, enak sekali. Benar-benar enak. Makan yang banyak. Iya. Aduh, makan pelan-pelan. Tidak ada yang merebut makananmu. Halo bosnya. Sudah selama ini, orang biasa saja belum bisa kamu selesaikan? Bosnya, anak ini terasa aneh. Berhenti mencari alasan. Segera bereskan mereka untukku. Baik bosnya. Kalau tidak, bawa kepalamu menemuiku. Anak ini terasa aneh. Kali ini kita bertiga bekerja sama. Harus terhadap mereka. Jangan membuat bosnya kecewa. Tenang, serahkan pada kami. Aku menjamin mereka mati tanpa tempat pemakaman. Itu mereka. Hajar! Benar-benar tidak memahami situasi. Aku bahkan belum sempat makan. Kalian bertiga mau makan apa? Masih mau melarikan diri? Kumohon padamu. Kumohon ampuni aku. Sudah kenyang? Ayo pulang. Kumohon ampuni aku. Kumohon padamu. Astagfirullah. Anak muda ini hebat sekali. Cahaya emasmu tadi, bagaimana bisa terjadi? Mau mengetahuinya? Kamu berani mempermainkanku. Sial. Sakit sekali. Ayo pergi, istri terhormat. Ayo pulang. Kamu sebaiknya pulang duluan. Aku masih memiliki urusan. Apa urusan yang kamu miliki? Tidak mungkin pergi lagi untuk menggoda wanita lain. Tenang saja. Suamimu ini adalah pria paling setia di Jiangzhou. Jangan pulang terlalu malam. Iya, pergi saja. Sepertinya orang-orang ini tidak berencana untuk melepaskanku. Segera temui aku di Laoji. Bawahanmu, Ho Jun. Memberi salam pada Tuan Kuil. Aku memberimu waktu 3 hari. Untuk menemukan markas Anyensi, gali informasi itu untukku. Bawahanmu mematuhi perintah. Tuan Kuil, ada satu hal lagi. Ini adalah Long Shui Qi Dan. Ini bisa menyembuhkan racun dinginmu. Aku kayaknya sudah memulihkan kekuatan 7 naga. Selamat Tuan Kuil. Kamu sudah bangun.
Ayo, segera mencicipi masakanku. Duduk. Apa kamu yang membuat semua ini? Bagaimana? Apa masakannya sesuai seleramu? Aku ingin memberitahumu sesuatu. Mulai hari ini, aku adalah pengawal pribadimu. Aku akan terus mengikutimu. Aku akan menjagamu terus. Tidak perlu begitu. Hanya dengan begini, aku bisa menjamin keselamatanmu. Terserah kamu saja. Jangan membuatku susah saja. Baik. Bukankah itu Presiden Kin? Orang di sampingnya itu adalah menantu keluarga itu. Iya, kenapa hari ini dia ikut ke kantor? Bukankah ini Presiden Kin? Kebetulan kamu datang. Aku tidak perlu menjemputmu. Chen Yaozu, kenapa kamu duduk di sini? Cepat bangun dari sana. Di dalam grup Chen ini jabatan presdir yang ada. Seharusnya aku yang mendudukinya. Apa yang kamu katakan? Qin Fei Shui. Kamu itu hanya wanita. Atas dasar apa kamu memimpin? Bisnis milik keluarga Chen. Satpam, seret dia keluar dari sini. Qin Fei Shui, jangan membuang tenagamu secara percuma. Para pemegang saham perusahaan. Hari ini mereka sudah memihak kepadaku sepenuhnya. Mulai sekarang, kamu menjadi pemimpin tanpa kekuasaan. Hanya dengan mengandalkanmu, bisa menghasut para pemegang saham? Itu hanya angan-angan belaka. Para pemegang saham perusahaan sudah lama tidak menyukai sikapmu yang sangat sewenang-wenang. Sedangkan aku bisa memberikan mereka sebuah penawaran yang sangat menguntungkan bagi mereka. Penawaran? Apa yang bisa kamu tawarkan kepada mereka? Uang? Kekuasaan? Kayaknya kamu tidak memiliki semuanya. Qin Fei Shui, jangan merendahkan orang lain. Apakah ini cuma angan-angan belaka? Kamu akan segera mengetahuinya nanti. Presiden Kin, semoga kamu baik-baik saja. Sudah melihatnya? Kamu sudah bukan lagi prestir dari grup Qin. Dua orang ini adalah pemegang saham utama perusahaan. Persentase saham milik kami sudah mencapai 51%. Tepat 2% lebih banyak darimu. Mulai hari ini, perusahaan ini, aku yang memiliki keputusan akhir. Aku menyarankanmu agar segera pergi dari sini. Jika tidak, jangan salahkan jika aku bersikap kasar. Pak Chen, orang bijak harus memilih tempat bernaung. Jangan mencoba untuk melawan lagi. Benar sekali. Kami akan segera mendukung penuh Tuan Muda Qin untuk memimpin perusahaan ini. Chen Yaozu, aku memberitahumu, kamu hanya sedang bermimpi. Berhenti bersandiwara, kamu bahkan tidak mencari orang profesional. Lin Feng, apa yang kamu katakan? Apa yang aku katakan? Lin Feng. Tuan Muda Qin. Apa yang harus kami lakukan? Hanya trik murahan saja? Berani sekali kamu membohongi orang. Apa yang kamu lakukan? Grup Qin bukan tempatmu untuk bertingkah liar. Bertingkah liar? Sepertinya kamulah yang bertingkah liar. Dasar lumpur yang tidak bisa diandalkan. Kakek sia-sia saja menyayangimu. Kamu sudah mempermalukan keluarga Qin. Kalian menyembunyikan pemegang saham asli di mana? Cepat bicara. Kami hanya menerima uang Qin. Datang ke sini untuk bersandiwara. Kami tidak mengetahui apapun. Satpam, bawa ketiga orang ini, seret mereka keluar sekarang. Serahkan mereka kepada pihak polisi. Berdasarkan tuduhan memeras uang, merekayasa dokumen perusahaan, proses hukum mereka dengan tegas. Qin Fei Shui, aku ini adik kandungmu. Kami tidak akan berani lagi pergi membohongi orang. Aku memohon kepadamu, tolong ampuni kami. Dasar sampah tidak berguna. Dia pintar sekali bersembunyi. Ada apa? Ada orang di balik partisi. Direktur Zhang, Direktur Li. Qin Yaozu berani-beraninya menculik pemegang saham. Diam di sini, jangan bergerak. Qin Yaozu, kamu tidak bisa melarikan diri. Lin Feng, jangan mencampuri urusanku. Gimana situasinya begini lagi?
Liftnya sudah datang kan? Ngapain menaiki tangga? Kamu mau melarikan diri kemana? Lin Feng, aku ini keluarga Qin. Kamu berani menyentuhku? Anggota keluarga Qin. Kamu demi merebut kekuasaan. Merekayasa pemegang saham, menahan Direktur Li dan Direktur Zhang, bekerja sama dengan orang luar merugikan perusahaan. Kamu pikir kamu pantas menjadi keluarga Qin? Pak Qin, Tuan Lin, kami semua dipaksa. Pak Qin yang memaksa kami. Dasar sampah. Lin Feng, jika kamu tahu diri, sebaiknya lepaskan kami sekarang. Kalau begitu, panggil orang di belakangmu, suruh dia keluar menemuiku. Kamu, berani-beraninya kamu memukulku. Orangku sudah datang. Tuan Muda Qin, aku datang terlambat. Pemimpin Onion. Inikah yang kamu sebut sebagai ancaman terbesarmu itu? Benar sekali, memang mereka orangnya. Tuan Muda Qin, sepertinya kamu harus menambah bayaran. Tidak ada masalah. Kamu segera menghabisi mereka. Aku memberikan berapapun uangnya. Qin Fei Shui, Lin Feng, kalian segera berlutut memohon padaku. Mungkin aku mengampuni nyawa kalian. Lin Feng, Qin Fei Shui, kalian tidak menyangka kan? Orang-orang dari NNC itu, sengaja aku yang memanggilnya. Tempat parkir itu, restoran barat hingga Pujasera, aku yang mengatur semuanya. Qin Yaozu, di mana aku menyinggungmu sih? Kenapa kamu ingin membunuhku? Qin Fei Shui, semua hal yang kamu miliki, seharusnya itu menjadi milikku. Kakek selalu memihak dirimu. Dia menyerahkan grup padamu. Bahkan menantu sampah sepertimu bisa menginjak-injak kepalaku. Sedangkan aku adalah satu-satunya keturunan lelaki keluarga Qin. Aku adalah pewaris dari grup Qin. Karena kamu suka berfoya-foya, kamu tidak berguna. Dan tidak tertolong lagi. Apa kamu merasa sangat hebat? Aku memberitahu kalian, hari ini, kalian tidak bisa melarikan diri. Ketua, aku mengingatkanmu. Segera habiskan mereka. Dasar tidak tahu berterima kasih. Hari ini aku mewakili kakek untuk membersihkan hama ini. Membersihkan hama? Kalian tidak bisa menyelamatkan diri. Masih berani membual seperti itu? Hanya bermodalkan barang rongsokan di tangan kalian? Apa bisa mengancamku? Barang rongsokan? Hahaha. Kamu sangat pintar membual. Tembak. Hujani mereka dengan peluru. Berhenti. Aku ingin melihat siapa berani menembak. Aku, Oji, memberi hormat kepada penguasa kuil. Apa? Dia adalah penguasa kuil? Aku, pemimpin Departemen Onion, memberi hormat kepada penguasa kuil Yan Luo. Ternyata dia adalah penguasa kuil Yan Luo. Berdiri kalian semua. Penguasa kuil? Departemen Onion mendengar kamu akan bertindak dan berinisiatif menyerah kepada kuil Yan Luo. Bisa mengabdi kepada penguasa kuil adalah sebuah kehormatan bagiku. Gak mungkin. Ini tidak mungkin. Seorang menantu tak berguna? Kok bisa menjadi penguasa kuil? Lancang. Berani-beraninya menghina penguasa kuil. Apa yang tidak bisa kudapatkan? Kamu juga jangan harap mendapatkannya. Benar-benar tidak tahu diri. Qin Yaozu. Hari ini, semua bukti kejahatanmu sudah jelas. Apalagi yang ingin kamu katakan? Ternyata itu Qin Yaozu. Pantas saja sebelumnya, perusahaan terus mengalami masalah. Sangat kejam. Dia bahkan ingin membunuh sepupunya sendiri. Qin Fei Shui, Lin Feng, aku tidak akan berani lagi. Tolong lepaskan aku. Qin Fei Shui, demi harga diri kakek. Ampuni aku kali ini saja, kumohon. Tuan Rahmat tiba. Kakek, kamu sudah datang. Anak durhaka, gimana aku mengajarimu? Apa kamu tidak malu pada leluhur? Kakek, aku. Cepat, ikat dia, serahkan dia kepada polisi. Kakek, jangan. Keluarga Qin tidak punya orang sepertimu. Dasar tidak tahu balas budi. Kakek. Ketua, bawahanmu ini. Apa ada hal lain yang bisa kulakukan untukmu? Semua bisnis pembunuh di Jiangzhou, aku menyerahkan semuanya kepadamu. Baik.
Aku mematuhi perintah. Ayo pergi. Tuan Lin, terima kasih kamu sering melindungi Fei Shui dan juga telah membongkar kejahatan Qin Yaozu serta menyelamatkan grup Qin. Kekek, jangan bersikap sungkan kepadaku. Kita sudah menjadi satu keluarga. Lin Feng, berapa banyak rahasia lagi yang kamu sembunyikan dariku? Soal itu, aku akan memberitahumu nanti. Kamu hanya perlu mengingatnya. Aku masih menantu itu, Lin Feng. Ayo, kita pulang ke rumah. Ayo pergi. Xiao Feng, beruntung ada kamu kali ini. Jasa kamu tidak ada tandingannya. Aku berencana untukmu mengadakan sebuah pesta perayaan, agar semua orang mengetahui identitas asli kamu. Baik, semuanya. Aku menyerahkannya pada kakek. Baik. Tentukan saja 3 hari lagi. Selamat ya. Kamu juga datang. Ini sungguh lumayan. Mereka datang. Sudah dimulai. Pak Qin, Tuan Lin, selamat ya. Penguasa istana, selamat atas kebangkitan keluarga Qin. Kamu sungguh perhatian. Selamat Pak Qin. Semoga keluarga Qin berkembang stabil. Ini hadiah kecil. Jangan sungkan menerimanya. Wali Kota Qian terlalu sungkan. Bai Qing, kepala keluarga Zhao, memberi selamat pada penguasa istana. Selamat atas selesainya krisis Qin. Wang Jingtian dari grup Wang, memberi selamat pada penguasa istana, memberi selamat keluarga Qin, melakukan ekspansi ke luar negeri. Kepala keluarga Murong Nanjiang, memberi selamat pada penguasa istana, memberi selamat keluarga Qin, menjadi pemimpin terkuat. Yang Tiandu dari grup Global, memberi selamat kepada penguasa kuil. Selamat Pak Qin karena menaklukkan Biro Bayangan. Semoga penguasa kuil Dan Pak Qin memimpin keluarga Qin. Meraih kesuksesan besar di masa depan. Bagus sekali. Keluarga Qin kami selalu menyambut mitra yang bekerja sama dengan tulus. Terima kasih penguasa kuil. Terima kasih penguasa kuil. Astaga, mereka semua adalah kalangan atas di dunia ini, para bangsawan yang sangat terhormat. Ternyata mereka semua datang hanya untuk memberi hormat pada Tuan Lin. Sebelumnya, aku mengira dia naik posisi karena bantuan Pak Qin. Sekarang aku baru menyadari bahwa kami benar-benar buta. Mereka terlihat sangat sepadan. Kedua, akhirnya kamu sudah menemukan seseorang untuk mempercayakan hidupmu. Akhirnya aku sudah mengembalikan seluruh kekuatanku. Kelak di dunia ini, hanya aku yang menjadi rajanya.